Berarti pulang pergi. Iya, tadi saya dari Pangkal Pinang ke sini. Masya Allah. Perjalanan yang jauh untuk menyambut hidayah. Siapa? Satu hal sebelum kita mengikrarkan dulu. Ini dengan Bapak siapa namanya? Pak Yosep. Pak Yosep. Siap. Namanya Pak Yosep. Umur berapa Pak? 38. 38 tahun. Asal dari mana? Mama Timur Timur, Bapak Kupang. Bapak Timur Timur, Mama Kupang. Berarti Iya. dari tinggal di saat ini di perbatasan Indonesia dengan Timur Timur. Atambua. Siap. Di Atambua, Masya Allah. Sudah lama mengenal Islam? Baru enggak, maksudnya sebelum ini bagaimana cara atau bagaimana Bapak mengenal Islam itu? Kalau mengenalnya lewat ya di pemerintahan kan ada 5 agama yang kita tahu aja. Itu Islam. Tapi belum pernah pelajarin agama Islam. Untuk lebih dekatnya berinteraksi dengan Islam itu bagaimana? Belum ada. Belum. Teman mungkin atau rekan sejawat atau di kantor atau teman ngopi. Teman-teman aja, Pak. Oh, teman-teman. Ini Bapak sengaja datang dari Atambua buat kemari atau memang ada tugas di sini? Saya di sini udah lama, Pak. Oh, memang tinggal di Jakarta? Iya, tadi saya dari Sumatera. Sumatera di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Iya. Di sini sudah lama di Jakarta? Di Jakarta udah 19 tahun. 19 Tapi tahun. saya sementara ada kerja di Pangkal Pinang, Sumatera Selatan. Berarti pulang pergi? Iya, tadi saya dari Pangkal Pinang ke sini. Masya Allah. Perjalanan yang jauh untuk menyambut hidayah. Siapa? Satu hal sebelum kita mengikrarkan syahadat, sebelum Bapak benar-benar menjadi sosok muslim yang sejati insya Allah. Nah, ada hal yang pengen kita jelasin. Atau sebelum kita jelasin, kita pengen bertanya sama Bapak. Sudah yakin benar memilih Islam sebagai agama yang terbaik? Saya sudah yakin. Insya Allah. Kalau Bapak sudah yakin, hal yang ingin kita jelaskan adalah bahwa ketika Bapak memilih Islam, itu harus dengan keyakinan yang penuh. Nah, ketika Bapak memilih Islam, agama yang benar, maka apapun kepercayaan Bapak dari agama apapun Bapak sebelumnya agama Katolik, maka itu dibuang jauh-jauh, dicampakkan atau bahkan dibenamkan sedalam-dalamnya menyambut cahaya yang menghapus kegelapan di hati Bapak, yakni cahaya Islam. Bahwa agama satu-satunya yang Allah berikan ridho, Allah berikan kerelaan dan legitimasi benar adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar agama di sisi Allah adalah Islam. Boleh agak mendekat, Pak? Alhamdulillah, ini banyak saudara-saudara kita yang menyaksikan, dan bahkan lebih mulia lagi kita kehadiran atau bersama guru saya Dr. Muhammad Asyingkiti, Masya Allah. Dan di acara yang penuh ilmu, penuh kemuliaan ini, di sisi kita sekarang ada saudara kita yang akan mengikrarkan syahadat. Sebelum kita ikrarkan, sudah tahu nggak kira-kira ikrar syahadat itu apa? Belum tahu, Bapak. Belum tahu. Siap. Sebelumnya ada yang nonton nggak? Ada di keluarga? Bawa keluarga kan? Udah latihan tadi sebelumnya. Siapa aja nih keluarganya? Oh, ini semua. Udah latihan nggak sebelumnya? Latihan sendiri. Oke, kita nggak berpanjang.
pejamkan mata, Pak. Direnungi. Diingat masa-masa yang lalu tentang di masa Bapak tenggelam dalam kegelapan kebodohan, kegelapan kesesatan, kegelapan kegundahan, kegelapan yang kegelapan itu tidak membawa kita pada ketenangan. Sekarang mulai menyambut cahaya kebenaran, cahaya yang merupakan anugerah terindah, anugerah terbesar yang dimiliki atau yang diberikan kepada setiap insan. Karena jika cahaya ini diberikan kepadanya, maka dia berarti manusia pilihan. Bapak dari asal yang bukan Islam, lantas Bapak dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilontarkan, diberikan cahaya yang terang benderang di dalam hatinya, hingga akhirnya menjelang Bapak mengikrarkan syahadat dan memeluk agama Islam. Sudah direnungkan, Pak? Bismillah, berikan tangannya, Pak. Ikuti saya pelan-pelan. Kalau terlalu cepat atau kurang bisa, ngomong ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Isa Abdullah hamba Allah
Ampunlah hamba Allah dan utusannya. Dan aku bersaksi bahwa surga adalah hak. Dan aku bersaksi bahwa neraka adalah hak. Dan aku bersaksi bahwa Allah membangkitkan siapa saja yang di dalam kubur. Alhamdulillah, takbir. Alhamdulillah. Sekarang disaksikan saudara-saudara kita, Bapak Yosep tadi ya, telah resmi menjadi saudara kita dalam Islam. Dia berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan, dan dia wajib atasnya apa yang wajib juga atas kita selaku umat Islam. Nah, gimana Pak rasanya setelah mengikrarkan syahadat? Rasanya senang, kemudian ada rasa damai, tenang gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk berikutnya Bapak terus belajar, memperdalamkan Islam, mempelajari Islam hingga benar-benar segala bentuk kegundahan hilang atas terpatrinya, tertanamnya keimanan yang benar-benar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti ada sedikit tausiah dari Dr. Muhammad Syinkiti, ana pengen memberikan satu kabar gembira buat Bapak. Kabar yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Apa itu? Kabar bahwa Bapak saat ini adalah orang yang benar-benar tanpa dosa. Tanpa dosa. Ibarat bayi yang baru dilahirkan ibunya, putih bersih. Di antara kita mungkin tadi tanpa sengaja maka terbetiklah dosa, tertitik dalam hati kita atau dalam jiwa kita titik dosa. Apalagi itu jika disengaja. Namun Bapak ketika setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pengakuan bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka di saat itu tanpa dosa sama sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Islamu yajubbu ma qablah, atau al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Di antara sini kita, Bapaklah orang yang paling bersih. Bapak ya orang yang paling suci. Sebuah kenikmatan. Maka nggak salah ketika anak katakan ini adalah kabar gembira yang diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang Muslim menginginkan ketika mati dia ibarat bayi tanpa dosa. Nah, di saat ini Bapak dalam posisi seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita tanpa dosa sedikit pun, bersih ibarat bayi dalam lahir, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sederhananya Bapak tanpa dosa, mati sekarang masuk surga. Mau mati, Pak? Mau mati nih? Masuk surga. Jadi seperti itu, Pak, kebanggaannya. Para sahabat mengatakan satu aja kami tahu amalan yang bakal diterima Allah dan kami masuk surga, maka kami siap mati di saat itu juga. Nah, seperti itu. Nah, sebuah sunnah Rasulullah SAW ketika seseorang hijrah dari agama masuk ke Islam, itu disunnahkan apa? Untuk memberikan nama baru, nama hijrah. Mau diberikan nama baru, Pak? Oke, Bapak namanya Joseph. Kita terjemahkan ke dalam
versi Islamnya ya, Yusuf. Nama barunya. Ya, Yusuf. Nama beliau, nama barunya adalah Yusuf. Bapak Yusuf dari Joseph. Joseph itu artinya Yusuf dalam agama Islam. Nah, ini nama hijrahnya, nama muslimnya Yusuf. Ya, insya Allah ya. Nah, setelah ini Bapak mandi besar, ya, Pak. mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah lalu, ya kan? Kemudian tubuh menyambut kesucian yang baru di dalam Islam. Kemudian teruslah belajar, karena ketika masuk Islam ini bukan akhir, tapi ini awal. Kecuali akhir kalau kita tadi Bapak siap mati, ya. Tapi udah selesai semua, nggak perlu kita sholat dan segala macam. Tapi kan ke depan masih panjang ya, maka tidak ada jalan kecuali apa? Belajar. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin Bapak udah kelelahan duduknya, mungkin dibenahi duduknya sebelum kita dengar sedikit tausiah dari Dr. Muhammad Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله. أولا نبارك للأخ يوسف بإسلامه وانتقاله من الضلال إلى النور. Sekarang beliau mengucapkan selamat kepada Bapak Yusuf karena telah hijrah dari zaman-zaman kesesatan menuju cahaya Islam. Wa a'udzu bika minal jubni wal